Bab 873, Dewi Pedang yang Terluka. Perangkap. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. "Bos, karena kamu tahu ini jebakan, kenapa kamu membawa kami ke sini?" Pria berjubah mewah tersenyum dan berkata, "Ada manfaat." Pria berjubah hitam itu sedikit bingung, "Apa manfaatnya?" Pria berjubah mewah tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba terdiam. Namun, dia tetap tidak berkata apa-apa lagi. Selama bertahun-tahun, mengikuti kakak laki-lakinya memang memberinya banyak manfaat. Pada saat ini, pria berjubah mewah tiba-tiba mengeluarkan aura. Tidak lama kemudian, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, seorang wanita berjubah naga kuning muda perlahan keluar. Fanny Zhou. Fanny Zhou melirik mereka bertiga, "Siapakah kalian?" Pria berjubah mewah itu tersenyum dan berkata, "Kami bertiga datang dari domain naik surga dan ingin bertemu Tuan Ye. Apakah nyaman bagi Tuan Ye?" Fanny Zhou memandang pria berjubah mewah dan tidak berkata apa-apa. Pria berjubah mewah itu menambahkan, "Kami bertiga tidak memiliki niat buruk, kami hanya ingin bertemu Tuan Ye." Fanny Zhou berkata dengan suara yang serius, "Dia sedang berlatih sekarang." Pria berjubah mewah segera berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Setelah Tuan Ye keluar, tolong Nona beritahu." Fanny Zhou melirik pria berjubah mewah dan mengangguk sedikit, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Fanny Zhou pergi, pria berjubah hitam itu langsung mencibir, "Dinasti Zhou ini benar-benar membuat kita menunggu, benar-benar." Diam. Kultivator pedang wanita berbaju putih yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara. Dia menatap pria berbaju hitam itu, "Kalau otakmu belum cukup pakai, kurangi bicara saja, agar orang lain tidak tahu kalau kamu bodoh." Ekspresi pria berjubah hitam itu membeku. Dia mendengus dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Adik ketiga ini pemarah. Kalau kamu macam-macam dengannya, dia akan mengejarmu dan membunuhmu selama beberapa dekade. Pemimpin pria berjubah mewah tersenyum dan berkata, "Adik kedua, kamu harus belajar memikirkan sesuatu dari sudut pandang lain. Coba pikirkan, kita jauh lebih kuat dari gadis itu, tapi gadis itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat menghadapi kita bertiga. Tidak, bahkan ketika aku mengatakan bahwa aku berasal dari domain naik surga, mata gadis itu bahkan tidak bergerak sama sekali." Saat dia berbicara, dia tersenyum dan menambahkan, alasan kenapa dia begitu tenang hanya karena dua alasan. Pertama, dia ceroboh dan sangat bodoh. Kedua, dia percaya diri dan tidak takut pada kita sama sekali. Pria berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Jenis kedua." Pria berjubah mewah mengangguk, "Ya, aku sudah menyelidikinya sebelum datang ke sini. 10 aula jalan jahat datang untuk menyerang Zhou ini, tetapi seluruh pasukan dimusnahkan. Biarpun leluhur Zhou kuat, tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh aula ke-10, artinya, ada orang yang sangat kuat di belakang dinasti Zhou, harus dikatakan bahwa ada orang yang sangat kuat di belakang Tuan Ye." Pria berjubah hitam itu sedikit terkejut, "Saudaraku, sudahkah kamu menyelidikinya?" Pria berjubah mewah itu tersenyum dan berkata, 100 kristal abadi adalah masalah besar, bagaimana mungkin kita tidak menyelidikinya?" Berbicara tentang ini, dia melirik kota kekaisaran Zhou di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Selama bertahun-tahun, kita bertiga sudah melakukan banyak pembunuhan dan perampasan harta, dan sudah menghasilkan banyak rejeki nomplok. Itu bisa dikatakan adalah perjalanan yang mulus. Namun karena itu, kita harus bertindak lebih hati-hati. Kita harus tahu bahwa ada orang di atas orang, dan ada hal-hal yang bisa ikut campur, dan ada pula yang tidak bisa." Wanita berbaju putih itu tidak berbicara, tapi sedikit mengangguk. Lelaki berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudaraku, berhati-hati memang benar, tapi ada pepatah yang baik, yaitu mencari kekayaan melalui bahaya.
Pria berjubah mewah itu tersenyum dan berkata, tetapi kita juga akan kehilangan nyawa dalam bahaya. Di jalan ini, ribuan orang bersaing satu sama lain. Kita harus belajar menilai orang, siapa yang bisa diacaukan, siapa yang tidak bisa diacaukan dan siapa yang bisa berteman baik. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah kota Kekaisaran Zhou. Saat melihat Tuan Ye, kita akan tahu dia termasuk dalam kategori mana. Pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kita yang mencari Tuan Ye, kalau ada orang lain yang sampai lebih dulu. Pria berjubah mewah itu terkekeh dan berkata, itu benar-benar hal yang hebat. Pria berjubah hitam itu sedikit mengernyit, sedikit bingung, tapi dia segera menemukan jawabannya. Kalau seseorang mengganggu Tuan Ye sekarang, ini saat yang tepat untuk menguji Tuan Ye. Tapi, adakah orang yang sebodoh itu? Pria berjubah hitam melihat sekeliling dan berpikir, pasti tidak ada orang sebodoh itu, bukan? Di sisi lain, Fanny Zhou tidak kembali ke aula utama, tetapi ke area kolam guntur. Di sampingnya ada Dao Jun dan lainnya. Demi keselamatan Sander Ye, dia sudah memindahkan semua ahli ranah Kai Tao di dinasti Zhou. Hanya untuk memastikan bahwa Sander Ye selamat. Saat ini, Dao Jun berkata dengan suara yang serius, semakin banyak ahli terkemuka yang diam-diam muncul di wilayah bintang dinasti Zhou. Fanny Zhou mengangguk, aku tahu. Dao Jun berkata, mereka tidak mengambil tindakan, mereka seharusnya takut. Fanny Zhou dengan tenang berkata, aliansi jalan jahat secara langsung membuka harga 100 kristal abadi. Godaan ini terlalu besar. Master itu tidak bisa menolak godaan ini. Alasan kenapa mereka tidak mengambil tindakan sekarang hanya karena 2 poin. Pertama, tidak begitu percaya bahwa aliansi jalan jahat akan benar-benar membayar 100 kristal abadi. Kedua, mereka takut pada dinasti Zhou dan Sander. Dao Jun mengangguk, beberapa orang pintar pasti tidak akan memilih untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, tetapi akan menunggu dan melihat dulu. Yang aku takutkan adalah beberapa orang yang tidak terlalu pintar. Fanny Zhou berkata dengan tenang, di dinasti Zhou, siapapun yang mengambil tindakan akan mati. Ini bukan karena dia sombong. Siapa yang mendukung dinasti Zhou sekarang? Dewa pedang wanita bergaun polos. Energi pedang yang ditinggalkannya masih ada di langit di atas kota Kekaisaran Zhou. Siapapun yang mengambil tindakan di dalam wilayah Zhou akan mati. Dao Jun mengangguk sedikit. Dia sebenarnya tidak terlalu khawatir, lagi pula, dinasti Zhou sekarang dilindungi oleh seseorang. Dia senang sekali memiliki seseorang yang mendukung. Bang! Pada saat ini, di area kolam guntur, ledakan guntur yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke area kolam guntur dan melihat seberkas cahaya keemasan muncul di tubuh Sander Ye di kedalaman kolam guntur. Tubuh Fajra. Melihat pemandangan ini, ekspresi Citian di sampingnya menjadi sedikit rumit. Tubuh Fajra ini adalah teknik pemurnian tubuh tertinggi dari kuil Ventian. Karena kepala biara dari kuil Ventian membuat pilihan yang salah, teknik pemurnian tubuh ini diambil alih oleh dinasti Zhou dan menghilang dari dunia. Untungnya, Fanny Zhou kini sudah mengembalikan semua barang yang semula menjadi milik kuil Ventian. Citian menghela nafas dalam hatinya. Seringkali, pilihan sangatlah penting. Kalau dia tidak berdiri teguh di sisi Fanny Zhou kali ini, jangankan mengembalikan harta paling berharga dari kuil Ventian akan sepenuhnya tersingkir dari dinasti Zhou di masa-masa mendatang. Kalau Taoisme memperoleh kekuatan, bagaimana dia bisa mentolerir kuil Ventian? Faktanya, pada saat itu, tidak hanya penganut Tao, tetapi juga dinasti Zhou tidak akan mentolerir kuil Ventian. Karena tidak bisa berbagi kesulitan bersama, bagaimana bisa mengizinkan kamu berbagi kekayaan dan kehormatan? Kali ini setelah dinasti Zhou menstabilkan situasi, sudah melenyapkan banyak kekuatan sekte,
mereka yang sebelumnya berpura-pura lemah dan siap melarikan diri kapan saja. Memikirkan hal ini, Qi Tian hanya bisa melirik ke arah Fanny Zhou, dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Ratu baru dinasti Zhou sangat kuat dan tegas dalam metodenya. Dia tidak hanya menunjukkan kekuatan, dia juga menunjukkan kebaikan. Kali ini, semua sekte dan kekuatan yang tinggal untuk berbagi kesulitan dengan dinastik Zhou menerima manfaat besar, termasuk kuil Ventian. Qi Tian mengatupkan kedua tangannya dan mau tak mau merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Kalau dia bukan kepala biara kuil Ventian, bahkan kalau kuil Ventian tidak disingkirkan dari dunia kali ini, kuil itu mungkin akan mulai menurun. Setelah kembali, posisi di silsilah keluarga ini harus diubah. Memikirkan hal ini, Qi Tian tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dao Jun menoleh dan melirik ke arah Qi Tian, "Kamu itu biksu, kenapa kamu tersenyum begitu mesum?" Qi Tian. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Dia akan berhasil." Semua orang melihat ke kejauhan dan melihat bahwa di kolam guntur, cahaya keemasan di tubuh Sander Ye menjadi semakin menyilaukan. Qi Tian tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Setelah bertahun-tahun, seseorang dari kuil Ventian akhirnya menguasai tubuh Vajra ini lagi." Semua orang di lapangan menoleh untuk melihat Qi Tian. Qi Tian tampak tenang, dia sudah mengembangkan tubuh Vajra dari kuil Ventian, jadi dia secara alami adalah anggota kuil Ventian. Dao Jun mengacungkan jempol, "Aku tahu kamu tidak tahu malu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu." Perdana Menteri Yuan juga sedikit mengangguk, "Wajahmu setebal tembok kota, aku jauh di belakang." Setiap orang. Aula 10 Jalan Jahat. Di depan aula utama, Ketua Aula ke-8 sedang berbaring di tangga batu, dengan kaki bersilang, memegang sejumlah buku kuno di tangannya, dan dia melihatnya dengan saksama. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus muncul tidak jauh dari ketua aula ke-8. Orang tua kurus itu berkata dengan hormat, "Ketua aula, banyak orang sudah pergi ke dinasti Zhou, dan beberapa dari mereka berasal dari domain naik surga, tetapi mereka belum mengambil tindakan." Kepala Istana ke-8 tersenyum dan berkata, "Tentu saja mereka tidak akan melakukan apapun. Mereka semua berada di ranah Kaitao dan sudah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa digunakan sebagai senjata dengan begitu mudah?" Orang tua kurus itu ragu-ragu untuk berbicara. Ketua Aula ke-8 membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan perlahan melayang di depan lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu membuka gulungan itu dan melihat bahwa gulungan itu berisi beberapa informasi tentang Sander Ye, terutama harta apa yang dimiliki Sander Ye, itu ditulis dengan jelas. Pagoda kecil yang misterius. Pedang misterius. 3 garis keturunan khusus. Garis keturunan leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Pria tua kurus itu memandang ke arah ketua aula ke-8, yang tersenyum dan berkata, "Tambahkan beberapa hal lagi ke dalam daftar. Misalnya, dia memiliki setidaknya ribuan kristal abadi. Dia juga memiliki harta karun Dao ilahi yang legendaris, peta perang besar dan roda Dao." Orang tua kurus itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua aula, akankah orang-orang mempercayainya?" Ketua aula ke-8 berkata dengan lembut, "Apa kamu tidak bisa membual? Bukankah identitasnya misterius? Katakan saja dia pernah memperoleh warisan peradaban kosmik tingkat ke-5. Ceritakan kehebatan benda ilahi dan bakat dia karena warisan ini, bukankah ada seseorang di belakangnya?" Dewa pedang wanita bergaun polos. Anggap saja Dewa pedang wanita bergaun polos pernah menjadi pemimpin peradaban tingkat ke-5, tapi dia sudah terluka parah dan kekuatannya kurang dari 1/10.000 dari kekuatannya di saat puncaknya. Dia hanya bisa mengambil 2 tindakan setiap 100 tahun. Dia sudah mengambil tindakan sekali, dan sekarang hanya tersisa 1. Bersambung. Bab 874, sungguh bodoh. Dewa pedang yang terluka.
Orang tua kurus itu masih sedikit ragu. Ketua Aula, apakah ada yang akan percaya? Ketua Aula ke-8 terkekeh, tahukah kamu kebohongan apa yang paling mudah dipercaya orang? Itu adalah kebenaran bercampur kepalsuan, dan kepalsuan bercampur dengan kebenaran. Orang tua kurus itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, Ketua Aula sangat bijaksana, bawahan aku sangat mengaguminya. Ketua Aula ke-8 tertawa dan berkata, kamu tidak pandai menyanjungku. Orang tua kurus itu menggelengkan kepalanya, bawahan tidak menyanjung Ketua Aula. Saat ini, aku memahami niat mendalam Ketua Aula. Kalau kita menceritakan kisah Sander Y dengan cara yang lemah, dunia tidak akan mempercayainya dan berpikir bahwa aliansi jalan jahat ingin membunuh orang dengan pisau pinjaman. Oleh karena itu, kita tidak hanya tidak boleh meremehkan Sander Y, kita juga harus memujinya dan berusaha membuat orang-orang di belakangnya terlihat lebih kuat agar para master teratas itu percaya bahwa Sander Y benar-benar memiliki warisan peradaban kosmik tingkat kelima. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, tapi, apakah mereka akan takut pada dewa pedang wanita bergaun polos dan tidak berani mengambil tindakan? Ketua Aula ke-8 tersenyum dan berkata, jadi, aku ingin menekankan bahwa dewa pedang wanita bergaun polos terluka parah, dan dia hanya bisa mengambil 2 tembakan dalam 100 tahun. Orang tua kurus itu tertegun sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia hendak mundur. Pada saat ini, Ketua Aula ke-8 tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan tiba-tiba terbang dari kejauhan dan tergantung di atas aula utama. Di dalam cincin penyimpanan itu ada 30 kristal abadi. Ketua Aula ke-8 dengan tenang berkata, siapapun yang bisa membunuh Sander Y, 30 kristal abadi ini miliknya. Selama dia membawa kepalanya, dia bisa mendapatkan 70 kristal abadi yang tersisa. Aliansi jalan jahat tidak akan pernah mengingkari janji kita. Aku bersumpah demi aliansi jalan jahat, kalau langgar, aliansi jalan jahat akan dihancurkan. Pria tua kurus itu menatap cincin penyimpanan itu dengan mata panas. 30 kristal abadi. Dia bahkan ingin membunuh Sander Y sendiri. Kristal abadi sangat efektif untuk ranah Kaitao. Namun, dia masih sadar. Bahkan kalau dia benar-benar membunuh Sander Y, 30 kristal abadi tidak akan menjadi miliknya. Setelah mengikuti Ketua Aula ke-8 selama bertahun-tahun, dia masih mengetahui sifat seperti apa orang ini. Orang tua kurus itu menarik kembali pikirannya dan mundur. Ketua Aula ke-8 duduk kembali di tangga batu, perlahan menutup matanya, dan berkata sambil tersenyum, aku ingin melihat apakah kamu bisa menanggungnya. Di bawah pengungkapan aliansi jalan jahat yang disengaja, banyak orang segera memperoleh informasi tentang Sander Y. Tentu saja itu setengah benar. Di langit berbintang, kakak. Pria berjubah hitam dengan cepat menghampiri pria berjubah mewah dan berkata dengan penuh semangat, Sander Y itu memiliki warisan peradaban kosmik tingkat kelima. Pria berjubah mewah berkata dengan tenang, oh. Pria berjubah hitam itu tertegun sejenak, lalu berkata, warisan peradaban kosmik tingkat 5. Pria berjubah mewah tersenyum dan berkata, apakah kamu bersemangat? Pria berjubah hitam itu mengangguk tajam, tentu saja aku bersemangat. Pria berjubah mewah itu menghela nafas pelan. Melihat hal tersebut, pria berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saudaraku, apa maksudmu, apakah ini scam? Pria berjubah mewah berkata dengan tenang, apalagi yang diungkapkan aliansi jalan jahat. Pria berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, ada dewa pedang wanita yang terluka di belakang Sander Y. Dikatakan bahwa wanita ini berasal dari alam semesta peradaban tingkat kelima. Selama 100 tahun dia bisa mengambil tindakan 2 kali dan dia sudah mengambil tindakan sekali, jadi hanya ada 1 kesempatan terakhir untuk mengambil tindakan.
Berbicara tentang ini, tatapan kejam tiba-tiba muncul di matanya. Saudaraku, ayo kita lakukan. Aku akan tangani dewa pedang wanita yang terluka itu. Aku mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi tidak ada masalah kalau aku menahannya untuk sementara waktu. Silto. Pria berjubah mewah itu mengerutkan kening dan memarahi dengan lembut. Aku tahu kamu ingin mendapatkan kristal abadi dan maju, tetapi bisakah kamu menggunakan otak kamu? Pria berjubah hitam bernama Silto berkata dengan suara yang serius, saudaraku, aku tahu bahwa aliansi jalan jahat memiliki niat buruk, dan pasti ada penipuan dalam masalah ini, tetapi kamu harus tahu bahwa umur aku kurang dari 1000 tahun. Kalau tidak ada kristal abadi, aku akan binasa sepenuhnya dalam 1000 tahun. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi aku, dan mungkin kesempatan terakhir. Menjadi kuat di ranah Kaitao tidak berarti kamu bisa hidup selamanya, dan umur kamu juga terbatas. Namun, beberapa benda ilahi biasa yang meningkatkan masa hidup memiliki pengaruh yang kecil pada ranah Kaitao. Hanya kristal abadi yang legendaris yang bisa meningkatkan umur ranah Kaitao. Kristal abadi sangat langka. Hanya peradaban kosmik tingkat 5 yang ada. Adapun peradaban kosmik tingkat kelima, kekuatannya menantang surga. Misalnya, peradaban Tianxing, siapa yang berani pergi ke peradaban Tianxing untuk mengambil kristal abadi? Dan sekarang, Sander Ye ini punya. Ini bukan hanya peluang besar baginya, tetapi juga peluang emas bagi master lainnya di ranah Kaitao. Setelah hening beberapa saat, pria berjubah mewah itu berkata, tunggu sampai Sander Ye keluar dan pengasingan. Silto terdiam, tapi tangannya perlahan mengepal. Kultivator pedang wanita berbaju putih melirik Silto tapi tidak berkata apa-apa. Pria berjubah mewah berkata dengan tenang, kalau kamu percaya padaku, tunggu saja. Setelah Silto terdiam beberapa saat, dia perlahan melepaskan tangannya dan berkata, aku percaya pada kakak. Pria berjubah mewah itu mengangguk sedikit, dia melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, ada semakin banyak orang. Warisan peradaban kosmik tingkat kelima. Siapa yang tidak bisa tergerak? Dia juga tergerak. Tapi dia tahu betul bahwa kalau Sander Ye benar-benar memiliki warisan peradaban kosmik tingkat kelima, apakah aliansi jalan jahat benar-benar akan memberikan keuntungan ini kepada orang lain? Terlebih lagi, bahkan kalau aliansi jalan jahat tidak berbohong, bahkan kalau mereka memperoleh warisan dari Sander Ye, itu belum tentu merupakan hal yang baik. Perlu dicatat bahwa ketika belalang sembah mengintai jangkrik, Oriole mengikuti di belakang. Tunggu dan lihat apa yang terjadi. Pria berjubah mewah itu perlahan menutup matanya. Di sampingnya, Silto sedang menatap ke kejauhan, wajahnya muram seperti air, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kultivator pedang wanita berbaju putih melirik Silto, lalu menarik pandangannya. Kolam guntur. Dao Jun berjalan ke arah Fanny Zhou dan berkata dengan suara yang serius, aliansi jalan jahat sudah membuat langkah baru. Dia menyerahkan sebuah gulungan kepada Fanny Zhou. Fanny Zhou melihatnya sekilas dan terkekeh, warisan peradaban kosmik tingkat kelima itu menarik. Wajah Dao Jun sedikit muram, semakin banyak aura misterius di kegelapan. Fanny Zhou meremasnya dengan lembut dengan tangan kanannya, dan gulungan di tangannya berubah menjadi abu. Dia melihat ke area kolam guntur di kejauhan, lalu berkata, Tuan Pagoda. Shoot! Pagoda kecil tiba-tiba muncul di depan Fanny Zhou. Fanny Zhou tersenyum tipis dan berkata, Tuan Pagoda, bisakah kamu meminjamkan aku api langit? Pagoda kecil berkata, oke. Setelah itu, api langit muncul di depan Fanny Zhou. Melihat api langit di depan mereka, ekspresi beberapa orang yang hadir menjadi serius kembali. Meski api langit ini tidak berbeda dengan api biasa saat ini, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Fanny Zhou tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan api langit berubah menjadi seberkas sinar api dan menghilang.
Ketika muncul kembali, api itu sudah tiba di wilayah bintang di atas kota Kekaisaran Zhou. Qitian sedikit terkejut, "Yang mulia, apa yang kamu lakukan?" Fanny Zhou dengan tenang berkata, "Bukankah aliansi jalan jahat mengatakan bahwa Sander memiliki warisan peradaban kosmik tingkat kelima? Mari kita beritahu dia dengan tindakan nyata bahwa kita memang punya." Qitian mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku mengerti." Mata Fanny Zhou perlahan tertutup. Alasan kenapa dia melepaskan api langit adalah untuk membiarkan beberapa orang mundur. Meski mereka tidak takut dengan musuh yang kuat, alangkah baiknya kalau mereka bisa mengurangi beberapa musuh. Tentu saja hal ini juga mengagetkan sebagian orang. Ketika api langit muncul di wilayah bintang di atas kota Kekaisaran Zhou, banyak orang yang langsung terkejut. Api langit. Sebagai ranah Kaitao, mereka secara alami mengenali api langit ini. Ini adalah benda ilahi mitos dari peradaban kosmik tingkat kelima yang legendaris, api langit. Api langit. Aliansi jalan jahat tidak berbohong. Sander Ye ini memiliki sesuatu yang diwarisi dari peradaban alam semesta tingkat kelima. Terlebih lagi, peradaban kosmik tingkat kelima ini kemungkinan besar adalah peradaban Tianxing. Tanpa ragu-ragu, beberapa pakar top segera berbalik dan pergi. Kalau menyangkut peradaban kosmik tingkat 5, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Untuk sementara waktu, aura misterius yang mengelilingi kota Kekaisaran Zhou berkurang setidaknya 80%. Di langit berbintang, ketika mereka melihat api langit, ekspresi Silto dan dua orang lainnya langsung menjadi serius. Pria berjubah mewah berkata dengan lembut, "Api langit." Silto menatap api langit dan tidak berkata apa-apa. Kultivator pedang wanita berbaju putih itu mengerutkan keningnya dalam-dalam. Jelas sekali, api langit ini agak tidak terduga baginya. Pria berjubah mewah berkata, "Dinasti Zhou dengan sengaja memberitahu kita bahwa mereka benar-benar memiliki warisan peradaban kosmik tingkat kelima." Silto tiba-tiba berkata, "Saudaraku, api langit itu tidak memiliki energi." Pria berjubah mewah itu mengangguk, "Aku tahu." Silto hendak berbicara tetapi berhenti. Pria berjubah mewah berkata, "Apakah kamu ingin mengatakan bahwa mereka sengaja menggunakan api langit untuk menakut-nakuti orang?" Silto mengangguk, "Sama seperti di dunia sekuler, orang yang benar-benar kaya tidak pernah dengan sengaja memamerkan apapun. Mereka dengan sengaja menggunakan api langit, itu malah membuat mereka terlihat takut." Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah api langit di kejauhan dengan kegembiraan di matanya. "Saudaraku, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Selama kita melakukan ini, kita tidak perlu khawatir lagi di masa depan." Tentu saja, aku juga tahu bahwa ini sangat berisiko, tetapi risikonya sepadan. Selama kita bertiga mengambil tindakan bersama, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk membunuh Sander Ye secara instan, lalu kita akan melarikan diri. Dengan kekuatan kita bertiga, tidak peduli seberapa kuatnya. Kekuatan Dewa Pedang Wanita, dia tidak bisa mengejar kita. Pada saat ini, kedua jari pria berjubah mewah itu tiba-tiba menyatu. Di belakang Silto, kultivator pedang wanita berbaju putih tiba-tiba menghunus pedangnya. Perubahan mendadak itu menyebabkan ekspresi Silto berubah drastis. Tiba-tiba dia berbalik dan merentangkan tangannya secara horizontal. Pria berjubah mewah di belakangnya tiba-tiba meninju kepalanya. Bang! Tubuh Silto meledak, hanya menyisakan jiwanya. Pria berjubah mewah itu meraih jiwa Silto. Silto terkejut dan marah. "Sito, kamu." Pria berjubah mewah bernama Sito dengan kasar mengerahkan kekuatan di tangan kanannya. Bang! Jiwa Silto langsung meledak dan musnah seluruhnya. Sito menyingkirkan cincin penyimpanan Siltodi, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya, karena kamu sangat bodoh." Bersambung.